Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita bertemu kembali dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah dengan pengantar bahasa Indonesia. Kita akan kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya untuk bersama-sama mencari kehendak Allah di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan terlebih dahulu menyatakan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Aku Beroleh Dalan Padang. Adapun ungkapan Jawa yang digunakan adalah golek dalan padang, yang jika ditranslate dalam bahasa Indonesia menjadi mencari jalan terang. Anggota keluarga Allah, ungkapan golek dalan padang memiliki makna dan implikasi mendalam dan luas di dalam kehidupan individu maupun sosial, serta dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ungkapan golek dalan padang mengandung nasihat agar seseorang terhindar dan mampu menyimpang dari perbuatan yang tidak semestinya, yaitu perbuatan yang menyimpang dari norma, hukum, etika, moral, dan lain sebagainya. Orang yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pastilah disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan jahat atau buruk. Anggota keluarga Allah, dalam konteks budaya Jawa, kata padang yang berarti terang dalam bahasa Indonesia seringkali diidentikan dengan kebenaran, kebaikan, atau hal-hal yang pantas dan layak menjadi contoh, bahkan menjadi kiblat bagi sesama. Konsep padang atau terang dilawankan dengan konsep peteng atau gelap, di mana gelap menjadi lambang
kondisi dan perbuatan buruk, jahat, maksiat, bertentangan dengan nilai-nilai dan sebagainya yang seharusnya dihindari oleh setiap manusia. Dalam konteks ini, seseorang perlu selalu berorientasi pada laku padang atau perbuatan baik dan menghindarkan diri dari laku peteng atau perbuatan buruk agar dirinya dapat mencapai derajat wong utomo atau manusia utama dan tidak disebut sebagai wong nesto atau manusia buruk, manusia yang hina. Anggota keluarga Allah, konsep padang biasanya juga disejajarkan dengan konsep laku tengen, perbuatan baik, dan berlawanan dengan konsep laku ngiwo atau perbuatan buruk. Dalam budaya Jawa, tengen atau kanan menjadi simbol kebaikan, sedangkan kiwo atau kiri menjadi simbol perbuatan buruk dan kejahatan. Oleh sebab itu, kita sering diingatkan dengan pernyataan orang tua agar ojo ngiwo, artinya jangan melakukan tindakan penyelewengan, jangan berjalan ke arah kiri, baik dalam kaitannya dengan keuangan, hukum, ataupun moral. Orang yang melakukan tindakan ngiwo, berbuat jahat dan berbuat buruk dinilai sebagai orang yang salah atau menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Anggota keluarga Allah, kembali pada fungsi dari ungkapan yang memuat nasihat, yaitu golek dalan padang atau mencari jalan terang, dapat dimanfaatkan dalam dua segmen yang temporal. Yang pertama, ungkapan itu merupakan kendali seseorang sebelum dirinya melakukan kejahatan ataupun melakukan penyimpangan, perbuatan yang menyimpang dari moral ataupun tatanan yang berlaku. Dengan diingatkan melalui ungkapan golek dalan padang, mencari jalan terang, yang jika diimperatifkan menjadi goleo dalan padang, carilah jalan terang, usahakanlah jalan terang. Diharapkan seseorang dapat mengurungkan niat ketika hendak melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang salah. Pada sisi lain, dalam kondisi jika seseorang telah terlanjur melakukan kesalahan atau penyimpangan, ungkapan golek dalan padang dapat berfungsi sebagai penyadaran sehingga orang tersebut segera menghentikan perbuatan buruknya, perbuatan yang menyimpang, dan kemudian kembali pada jalan kebenaran dalam pengertian dalan padang yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Itu berarti orang yang telah melakukan perbuatan peteng, gelap, atau orang yang berlaku salah akan kembali kepada dalan padang, jalan terang, dan bagi yang berbuat ngiwo segera kembali dengan berbuat nengen. Anggota keluarga Allah, sebagai orang percaya,
di mana kita percaya kepada karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam diri Kristus Yesus. Dalam hal ini sebagai orang percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena saat orang banyak masih golek dalan padang, kita sudah beroleh dalan padang. Kata golek berarti mencari, yang menunjukkan pengertian bahwa seseorang harus berusaha sekalipun tanpa kepastian usahanya. Jadi ketika masih golek dalan padang, berarti masih berupaya mencari untuk bisa melakukan dan menggapai apa yang disebut dengan padang atau dalan padang tadi. Kepastian bisa tergapai atau tidaknya padang dan dalan padang tadi bergantung pada kemampuan manusia yang sedang berusaha. Padahal kita semua sadar, kita semua tahu, berupaya seperti apapun, keadaan dan kemampuan manusia hanya terbatas adanya. Ditambah lagi kalau kita sadar juga bahwa manusia hidup di dunia ini dengan berbagai pengaruh dosa yang selalu menjadi penghambat, penghalang, bahkan hal yang selalu merusak di dalam usaha yang dilakukan manusia. Namun pada sisi lain bagi kita, orang yang percaya pada karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam diri Yesus Kristus, dalan padang itu sebenarnya sudah ditunjukkan dan diberikan. Bahkan bukan hanya ditunjukkan dan diberikan, tetapi kepada setiap orang yang percaya diberi kemampuan untuk bisa merasakan dan berjalan di jalan padang tersebut. Loh, kok bisa demikian? Lewat bacaan kitab suci, hari ini kita akan mencoba merenungkan dan menghayatinya bersama-sama. Mari terlebih dahulu kita membaca, mendengarkan dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci melalui bacaan Injil hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pada pasal 13 ayatnya 22 sampai dengan 30 memberikan kesaksian yang demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.'
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian kesaksian Injil Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Anggota keluarga Allah yang menunjukkan dan memberikan dalan padang adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam perjalanannya saat mengajar dan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, ada seseorang yang bertanya tentang seberapa orang yang akan diselamatkan. Ayat 23 memberikan kesaksian. Ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Anggota keluarga Allah, bukankah di dunia ini keselamatan itu selalu dikaitkan dengan perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan terang, yang selalu dilawankan dengan kegelapan yang pasti menghasilkan hukuman. Apa yang menjadi tanggapan Yesus atas pertanyaan, "Sedikitkah orang yang diselamatkan?" tadi? Bacaan kita pada ayat 24 memberikan kesaksian demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Dalam hal ini, Yesus menyatakan bahwa setiap orang diberi kebebasan, dipersilahkan untuk berusaha dan berjuang dalam mencari dalan padang guna menggapai keselamatan yang diinginkan. Bukankah memang semua orang mengharapkan keselamatan, mengharapkan surga? Namun, seperti apapun usaha yang dilakukan manusia tidak akan memberikan hasil, atau dalam kata lain, kamu tidak akan menemukan dalan padang apalagi kamu menggapai keselamatan tersebut. Kalimat Yesus, "Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Anggota keluarga Allah, Yesus pun kemudian melanjutkan pernyataannya di dalam ayat 25 demikian. "Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Hal demikian, anggota keluarga Allah, mengandung pengertian bahwa keselamatan itu hanya bisa digapai saat Tuhan sang empunya
keselamatan, Tuhan Sang Empunya rumah, Tuhan Sang Empunya kerajaan Allah memberikan keselamatan itu. Jadi dalam hal ini keselamatan tidak bisa diusahakan oleh manusia. Keselamatan hanya diberikan oleh Sang Empunya saat pintu masih dibuka, saat pintu rumah, saat pintu kerajaan Allah masih dibuka. Tetapi saat pintu tersebut sudah ditutup, itu berarti keselamatan itu sudah tidak lagi diberikan kepada siapapun. Siapa toh yang empunya rumah itu? Siapa toh yang empunya kerajaan Allah itu? Siapa yang akan menutup pintu kerajaan Allah itu? Jika kita membaca kitab suci terjemahan sederhana Indonesia edisi 2.5 ayat 25 tadi dinyatakan demikian. Pada suatu hari nanti pemilik rumah, yaitu aku, akan menutup pintu rumahku, yaitu kesempatan masuk kerajaan Allah. Kamu semua yang masih berdiri di luar akan mulai mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, "Pak, tolong bukakan pintu untuk saya." Tetapi aku akan berkata kepadamu, aku tidak pernah berkata bahwa kamu adalah sahabatku. Sang empunya rumah, sang empunya kerajaan Allah adalah Yesus Kristus. Dialah yang menentukan kapan pintu rumah, pintu kerajaan Allah itu akan ditutup. Anggota keluarga Allah, pintu inilah yang disebut dengan dalan padang. Keselamatan memang pemberian Allah. Tetapi orang yang bisa menerima keselamatan itu, orang yang menerima pemberian keselamatan itu memperolehnya ketika tahu tentang dalan padang, ketika tahu pintunya. Pergumulannya adalah bagaimana cara bisa mengetahui dan memperoleh dalan padang, bagaimana cara mengetahui pintu kerajaan Allah tersebut. Tidak lain adalah dengan menjadi sahabat Yesus Kristus. Tadi Yesus menyatakan dalam Alkitab terjemahan sederhana tadi, aku tidak pernah berkata bahwa kamu adalah sahabat. Yang diperkenankan masuk, yang masih dibukakan pintu adalah sahabat-sahabat Yesus Kristus. Sahabat adalah orang yang dekat dan memahami dari kehendak sahabatnya sehingga mau melakukan apapun resikonya bersama-sama dengan sahabat itu. Jadi dalam hal ini menjadi sahabat Yesus berarti mau dekat dengan Yesus, memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Yesus, dan mau berjalan melakukan dengan paham apapun resikonya bersama-sama dengan Yesus. Itu sahabat Yesus. Jikalau yang dilakukan Yesus adalah mengasihi sahabatnya, sekalipun menurut pandangan manusia sahabat Yesus itu tidak pantas dikasihi, karena semua manusia adalah jahat dan pendosa. Namun nyatanya Yesus tetap mengasihinya. Bahkan dalam mewujudkan kasih kepada sahabat-sahabatnya itu, Yesus pun rela mengorbankan diri demi sahabat-sahabatnya. Mestinya itu juga yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Yesus, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang pengen berjalan di dalan padang guna menggapai keselamatan sebelum pintu kerajaan Allah ditutup tadi. Anggota keluarga Allah dalam hal ini
Yesus sebenarnya tidak pernah membatasi asal daerah, tempat, suku, ras, golongan, dan lain sebagainya. Yesus akan memberikan keselamatan kepada siapapun, setiap orang yang mau menjadi sahabatnya, yaitu orang yang mau berjalan di dalam padang bersamanya. Ayat 29 memberikan kesaksian, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Hal yang demikian menunjukkan Yesus tidak pernah membatasi tempat, daerah, dan lain sebagainya. Dari manapun asalnya, saat orang mau menjadi sahabat Yesus dengan cara mau berjalan di dalam padang yang ditunjukkan, diberikan, dan diteladankan Yesus, berjalan bersama Yesus, pasti diajak merayakan pesta di dalam kerajaan Allah. Yesus pun tidak pernah melihat tinggi rendahnya kedudukan di dunia ini. Siapapun, orang yang berjabatan tinggi, orang yang berkedudukan tinggi, ataupun orang yang tidak berkedudukan, orang rendahan, saat mau menjadi sahabat Yesus, mau berjalan di dalam padang yang ditunjukkan, diteladankan, diberikan oleh Yesus sendiri, orang tersebut diajak pesta dalam kerajaan Allah. Orang yang semula rendah kedudukannya di dunia, jika mau menjadi sahabat Yesus, pasti ditinggikan dalam kerajaan Allah. Demikian juga orang yang sekalipun berkedudukan tinggi di dunia, kalau mau menjadi sahabat Yesus, mau berjalan di dalam padang yang ditunjukkan, diteladankan, diberikan Yesus, dan berjalan bersama Yesus, pasti juga ditinggikan dalam kerajaan Allah. Namun, kalau orang yang berkedudukan tinggi seperti apapun tidak mau dan tidak bersedia menjadi sahabat Yesus, tidak mau berjalan di dalam padang yang ditunjukkan, diteladankan oleh Yesus, ya mustahil dan jangan pernah harap untuk bisa bersama-sama pesta dalam kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kekasihmu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Kita bersama berdoa, segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memberikan sabda kepada kami, menunjukkan jalan padang, memberikan jalan padang, bahkan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami untuk berjalan di jalan padang itu bersama dengan Yesus, Sang Pemilik Kerajaan Allah. Engkau berkarya, Engkau menolong, menyelamatkan kami dalam keadaan apapun. Menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala komponen yang ada, baik dari pemerintahan, masyarakat, aparat, dan semua keadaan yang ada ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam Kristus kami boleh berdoa, memohon ampun, dan memohonkan ampun bagi semua komponen bangsa negara ini. Amin. Mari bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan berjalan di jalan padang yang telah diberikan, ditunjukkan, dan diteladankan Yesus. Kita menerima kekuatan dari Yesus sendiri, menerima berkat-Nya bersama-sama.
kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi melayakkan setiap anggota keluarga Allah berjalan di jalan padang yang diberikan diteladankan Yesus. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan.